Resiko reputasi suatu bank adalah kumpulan cerita bank di benak halayak atau stakeholder yang reputasi mencerminkan persepsi publik terkait tindakan yang dilakukan suatu bank. Risiko reputasi merupakan risiko yang tidak berdiri sendiri, melainkan risiko derajat kedua, secondary, yang itu risiko yang terjadi karena dipicu oleh risiko lain yang seperti halnya risiko kredit, risiko likuiditas, atau risiko operasional. Dengan demikian, dalam menilai risiko reputasi perlu dipahami keterkaitan antara risiko reputasi dan risiko lain. Risiko operasional oleh Basel II didefinisikan sebagai suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal manusia dan sistem serta oleh peristiwa tersebut, dan internal terkait kegagalan prosedur dalam proses, yaitu hal ini dikarenakan lembaga keuangan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Secara umum, yaitu terdiri dari kesalahan transaksi, kelalaian pemasaran, dan pencucian uang. Dan pencucian uang adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh tarif dari suatu saksi kejahatan atau hasil tindak pidana yang sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Di Indonesia, tindak pidana ini dalam UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu fraud adalah salah satu kecurangan tindakan penipuan yang dilakukan oleh suatu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Dalam bidang ekonomi, fraud seringkali dilakukan salah penulisan laporan keuangan. Uang nasabah Obeng senilai 200 juta rupiah raib. Bareskrim telah menetapkan head teller Obeng dengan inisial AW sebagai tersangka atas hilangnya uang nasabah senilai 200 juta rupiah. Pelaku tertangkap di kediamannya di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Rencana nih mau buat usaha, kebetulan saya punya modal 200 juta mbak. Nah daripada disimpan di rumah kan kurang aman atau gimana ya, jadi saya tuh memutuskan untuk tabung. Korban juga menuturkan bahwa kecurigaan atas tabungannya berawal dari adanya transaksi ilegal yang terlihat dari buku rekeningnya, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tabungan berkurang sebanyak 80%. Pada saat itu juga korban langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak Obeng. 80%-nya lah. Oke. Nah, terlebih karena ini tabungan juga ditujukan untuk rencana bisnis tahun depan. Bisa dijelaskan Mbak gimana perasaannya? Kalau perasaannya ya saya sedih ya mbak ya. Iya. Uang 200 juta itu siapa sih yang nggak sedih kan? Iya benar. Tapi yang mau gimana? Lagi pula kan ini udah diusut kan sama pihak yang berwajib. Oke. Jadi saya menyerahkan 100% untuk kasus ini ke pihak yang berwajib. Tersangka dikenakan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10
tahun 1998 tentang perbankan, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Di sini saya sebagai adik dari Winda tidak tahu menahu tentang hal ini. Yang saya tahu hanyalah bahwa kakak saya ini yaitu Winda bekerja di bank dan uangnya juga sangat banyak. Jadi saya tidak pernah punya pikiran kalau kakak saya ini melakukan hal-hal yang semacam itu. Berikut kronologi hilangnya uang nasabah senilai 200 juta. Awalnya korban merasa ada kejanggalan dari adanya transaksi yang tanpa dia ketahui. Kemudian korban melaporkan kepada pihak bank dan pihak bank lalu menyepakati untuk melakukan rapat internal. Hasil dari rapat internal menetapkan head teller berinisial AW sebagai tersangka. Modus tersangka adalah melakukan pemalsuan data sekaligus tanda tangan pada formulir transfer dana, kemudian diberikan kepada teller untuk diproses. Dan uang yang didapat kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian juga diberikan kepada adiknya. Dan saat ini polisi telah berhasil menangkap tersangka di kediamannya. Berkaca dari kasus Obeng, sebaiknya nasabah harus bisa lebih memahami bagaimana prosedur penyimpanan dana di suatu bank sebelum melakukan pembukaan rekening. Dengan memahami seluk-beluk bisnis bank, maka nasabah akan lebih mudah peka dan lebih mudah memahami dan atau mendeteksi jika terjadi hal-hal yang mencurigakan. Nasabah juga harus cepat tanggap dalam melaporkan kejadian yang dianggap mencurigakan atau tidak sesuai dengan prosedur perbankan kepada pihak yang berwenang, mulai dari pihak bank yang bersangkutan hingga otoritas jasa keuangan atau OJK. Dalam sisi perbankan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan memperkuat standar operasional prosedur atau SOP guna mencegah terjadinya kasus yang sama. Gita Faiza, Jakarta. Pemberitaan terkait penggelapan dana nasabah di Obeng. Obeng? Loh, tempatku nabung sama investasi loh. Aduh, gawat. Uangku sama investasiku kalau juga digelapkan, gimana? Aduh, kalau juga digelapkan ya nggak bakal balik kan? Gawat, apa aku langsung lapor polisi aja ya? Apa langsung ke bank minta ganti rugi kalau juga digelapkan? Ke bank aja sekarang juga.